Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan video kali ini kita akan membahas kisah Hamzah bin Abdul Muthalib mengapa dijuluki singa Allah. Nama lengkapnya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Beliau adalah paman Nabi Muhammad SAW dan saudara sepersusuan beliau. Karena keduanya disusui oleh Tuwaibah, budak Abu Lahab, Hamzah lahir sekitar tahun 568 Masehi di Mekah dari keluarga Bani Hashim. Ayahnya bernama Abdul Muthalib, adalah pemimpin suku Quraisy, sedangkan ibunya Halah binti Wuhaib. Masa muda Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib tumbuh di tengah lingkungan Bani Hashim, salah satu suku Quraisy yang paling terhormat di Mekah. Hamzah lahir pada tahun 568 Masehi, 3 tahun sebelum kelahiran Rasulullah. Sebagai paman Nabi dan saudara sepersusuan, hubungan Hamzah dengan Rasulullah sangat dekat sejak kecil. Hamzah dikenal sebagai pemuda yang sangat gagah, kuat, dan cerdas. Beliau juga disegani di kalangan Quraisy. Selain itu, Hamzah sangat ahli dalam berburu dan memanah, sehingga sering menghabiskan waktunya di padang pasir untuk berburu. Dalam tradisi Arab, berburu dianggap sebagai aktivitas yang menunjukkan keberanian dan kekuatan seorang lelaki. Masuk Islamnya Hamzah. Hamzah bin Abdul Muthalib memeluk Islam pada tahun ke-6 kenabian, tepatnya pada tahun 616 Masehi di Mekah. Peristiwa yang melatar belakangi masuk Islamnya Hamzah adalah kejadian penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW oleh Abu Jahal. Kejadian ini menjadi titik balik bagi Hamzah, yang kemudian menjadi salah satu pendukung terkuat dalam Islam. Insiden Abu Jahal menghina Rasulullah. Suatu hari Rasulullah sedang duduk di dekat Bukit Sofa. Tiba-tiba Abu Jahal, salah satu pemimpin Quraisy yang paling keras menentang Islam, datang dan melontarkan hinaan kasar kepada Rasulullah. Lalu Abu Jahal tidak hanya menghina, tetapi juga menyakiti Rasulullah secara fisik dengan melempari beliau dengan batu. Dan peristiwa ini disaksikan oleh seorang budak perempuan dari keluarga Abdullah bin Judan, yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Pada saat itu, Hamzah baru saja kembali dari berburu. Amarah Hamzah kepada Abu Jahal. Ketika mendengar bahwa keponakannya dihina dan dilukai, Hamzah langsung diliputi amarah yang membara. Beliau tanpa berpikir panjang, pergi mencari Abu Jahal di sekitar Ka'bah. Saat menemukannya, Hamzah langsung menghampiri Abu Jahal dan memukulnya dengan keras menggunakan busur panah sambil berkata, "Beraninya kau menghina Muhammad, padahal aku berada di atas agamanya. Sekarang balaslah aku jika kau mampu." Lalu Abu Jahal yang biasanya sangat arogan terdiam dan tidak berani membalas Hamzah, karena mengetahui keberanian dan kekuatan fisik pamannya Rasulullah tersebut. Setelah insiden tersebut, Hamzah langsung menemui Rasulullah. Di hadapan beliau, Hamzah menyatakan keimanannya dengan mengucapkan syahadat. Beliau berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Keputusan ini tidak hanya didasari oleh amarah kepada Abu Jahal, tetapi juga karena Hamzah menyadari kebenaran ajaran Islam. Dampak besar masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Masuknya Hamzah ke dalam Islam membawa dampak besar bagi kaum muslimin. Sebagai seorang tokoh Quraisy yang disegani dan dihormati, keberanian Hamzah memberikan rasa aman kepada umat muslim yang sebelumnya sering mendapat perlakuan buruk dari Quraisy. Hamzah juga menjadi pelindung Rasulullah dari ancaman Quraisy. Keberadaannya memberikan keberanian lebih kepada kaum muslimin untuk menegakkan Islam secara terbuka. Hamzah mendapatkan gelar Asadullah atau Singa Allah. Hamzah bin Abdul Muthalib mendapatkan gelar Asadullah atau Singa Allah langsung dari Rasulullah setelah kemenangan besar umat Islam dalam Perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah.
Perang Badar adalah pertempuran besar pertama antara kaum muslimin yang jumlahnya lebih kecil melawan pasukan Quraisy yang jauh lebih besar. Peran Hamzah dalam Perang Badar. Dalam Perang Badar, Hamzah memainkan peran penting dalam duel pembuka antara pasukan muslim dan Quraisy. Duel pertama terjadi antara 3 pejuang Quraisy, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah, melawan 3 pejuang muslim, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Haris. Dalam duel ini, Hamzah berhasil mengalahkan Saibah bin Rabi'ah dengan cepat dan menunjukkan keberanian serta keterampilan bertarung yang sangat luar biasa. Keberhasilannya di duel pembuka ini memberikan semangat besar kepada pasukan muslim untuk terus berjuang. Setelah kemenangan umat Islam dalam Perang Badar, Rasulullah memberikan gelar Asadullah atau Singa Allah kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Gelar ini diberikan sebagai pengakuan atas keberanian, kekuatan, dan pengorbanan Hamzah dalam membela agama Islam. Gugurnya Hamzah bin Abdul Muthalib dalam Perang Uhud. Perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah merupakan pertempuran besar antara kaum muslimin dan pasukan Quraisy. Dalam perang ini, Hamzah bin Abdul Muthalib yang dikenal dengan gelar Asadullah atau Singa Allah gugur sebagai syahid dalam kondisi yang sangat mengharukan. Perang Uhud terjadi di sebuah daerah yang bernama Bukit Uhud, sekitar 5 km dari Madinah. Perang ini adalah balasan dari kaum Quraisy atas kekalahan mereka di Perang Badar. Pasukan Quraisy datang dengan jumlah sekitar 3.000 orang. Jauh lebih besar daripada pasukan muslim yang hanya sekitar 600-700 orang. Sebagai salah satu pemimpin perang, Hamzah bin Abdul Muthalib berada di barisan depan pasukan muslimin. Beliau menunjukkan keberanian dan tekad yang kuat untuk melindungi agama Allah dan Rasul-Nya. Peran Hamzah dalam Perang Uhud. Hamzah dikenal sebagai pejuang yang sangat tangguh. Dalam Perang Uhud, Hamzah mengenakan tanda pengenal berupa bulu burung unta di helmnya, sebagaimana yang beliau kenakan di Perang Badar. Hamzah bertempur dengan penuh semangat, menyerang pasukan Quraisy tanpa gentar dan berhasil menewaskan banyak musuh. Namun, Quraisy telah menyusun strategi licik untuk menghadapi Hamzah. Mereka telah mengutus seorang budak bernama Wahsy bin Harb, seorang ahli tombak yang dibebaskan dengan syarat harus membunuh Hamzah. Pembunuhan Hamzah oleh Wahsy bin Harb. Wahsy bersembunyi di balik bebatuan sambil mengintai gerakan Hamzah. Saat melihat Hamzah yang sedang sibuk bertempur melawan musuh, Wahsy melemparkan tombaknya dengan sangat tepat. Lemparan itu sangat fatal sehingga Hamzah pun jatuh dan akhirnya gugur sebagai syahid di medan perang. Perlakuan Hindun binti Utbah terhadap Hamzah. Setelah perang usai, kaum Quraisy melakukan tindakan keji terhadap jenazah Hamzah. Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan yang sangat membenci Hamzah karena kematian ayahnya Utbah dalam Perang Badar. Hindun binti Utbah lalu mencabik-cabik tubuh Hamzah. Ia bahkan mengambil hatinya dan memakannya. Perlakuan ini menunjukkan kebencian mendalam Quraisy terhadap Hamzah yang dianggap sebagai simbol kekuatan umat muslim. Reaksi Rasulullah atas gugurnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika Rasulullah melihat jenazah Hamzah dalam kondisi yang sangat mengenaskan, beliau menangis dengan sangat sedih. Rasulullah menyebut Hamzah sebagai seorang yang sangat dicintai dan dekat dengan beliau. Rasulullah bersabda, "Aku tidak pernah merasakan sedih seperti ini sebelumnya." Rasulullah pun memberikan penghormatan terakhir kepada Hamzah dan menyebutnya sebagai Asadullah wa Asadur Rasulihi, atau Singa Allah dan Singa Rasulnya. Pemakaman Hamzah bin Abdul Muthalib. Jenazah Hamzah dimakamkan di lokasi Perang Uhud bersama para syuhada lainnya. Rasulullah sendiri yang memimpin pemakamannya. Meskipun umat Islam sangat berduka karena gugurnya Hamzah di medan perang,
Ini menjadi motivasi besar untuk tetap teguh membela Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.